diubah ke rupiah lalu konversi ke emas. Nah, tadi kata Ibu Kristi dipanggilnya Miss. Iya. Ibu Kristi dipanggilnya Miss. Tadi menyampaikan mungkin orang malu mau bawa sampah, jadi sungkan gitu ya Bu ya. Sehingga kenapa kita gandeng konversinya ini juga ya supaya bawa sampahnya itu Pakai karung lagi Bu ke lapangan jadi emas. Jadi kok man. anak saya aja kalau jajan-jajan ini jadi emas dikumpulin. Baik Bu, kita mulai ya sesi edukasi emasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sesi Quran sudah, jadi kita langsung ke poin saja ya. Ibu-ibu tadi kan sudah di awal sudah dibuka oleh saya, kemudian dilengkapi sama Ibu Susi, dan lebih lengkap lagi supaya impact dari pergerakan kita itu semakin semakin bernilai. Kok dirubah jadi rupiah kan sudah banyak yang punya dirubah jadi rupiah, tapi mengkonversinya jadi emas itu masih jarang, ya kan? Nah, tapi sebelum kita tahu, oh ini bisa dirubah jadi emas, nah kita harus tahu dulu emas yang dipakai nanti emas apa sih, gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya adalah certified of agent dari EOA Gold. Jadi saya sudah sertifikasi. Profesi saya saat ini saya dosen di UNIPI, Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Saya sudah kurang lebih 12 tahun mengabdi di sana. Saya juga profesinya sebagai asesor BANPAUD PNF, jadi Badan Akreditasi Nasional. Ketika kegiatan tidak terlalu sibuk, sekarang menggandeng Ibu Susi, atau mungkin Bu Susi yang dibutuhkan saya. Ya baiklah, karena kita punya misi yang sama. Misinya dari Bu Susi adalah menyelamatkan bumi, kemudian untuk menstimulan lebih kuat, mereka lebih kuat dengan konversi emas tadi. Nah, misi yang kedua dari saya adalah kita bersama-sama untuk membangun kesejahteraan. Nah, kenapa sih apa hubungannya kesejahteraan sama emas? Kan orang kalau udah ngomongin emas takut ya Bu ya, kayak orang kaya gitu. Amin. Tapi memang sejatinya kalau kita sudah mau masuk ke ini kan fase-fase kita fase kembali ke masa lalu ya, dimana semua perekonomian pada akhir nanti akan kembali kepada emas. Nah, tetapi untuk masa sekarang ini kita fokus saja dulu kepada edukasi tentang emas. Kenapa sih harus emas gitu kan? Nah, pertama sebelum mulai supaya lebih bermanfaat, saya ingin membacakan doa dulu nih, doa terlepas dari belenggu hidup. Tadi di awal doa dari pandemi. Iya Bu, pasti Ibu juga sudah pada tahu kan doa ini. Takut gitu. Iya nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ya Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Ini kita harus berdoa dulu ya. Nah, kenapa sih tadi perlu ada doa belenggu dari hidup? Kita setiap orang pasti punya masalah ya. Semua orang banyak masalah. Nah, banyak masalah ya. Banyak cucian namanya laundry. Ibu hebat sekali. Aduh, Ibu emang cocok. Ibu RT. Kalau nggak ada masalah orang gila. Capek sih. Banyak komplain. Alhamdulillah. Nah, penyebab uang bulanan kamu cepat ambiar. Nah, ini kita ngerasa nggak sih kalau jangankan ibu-ibu ya, anak muda juga. Ya? Iya, jangankan sebulan ya, 2 minggu. 2 minggu udah iya darah tinggi ya. Cuma ngitungin doang sih. Itu yang penghasilannya banyak ya Bu De, Bu RW. Ya, yang pertama poya-poya di awal bulan. Poya-poya, misalkan apa tuh poya-poya? Kalau ibu-ibu sih poya-poyanya jarang ya, paling di awal bulan stok. Jadwal stok kulkas karena ada menu-menu baru akhirnya over gitu, apa yang dijadwalkan jadi lebih. Nah itu ya kalau ibu-ibu. Tapi kalau anak muda ya poya-poyanya kumpul-kumpul gitu kan, mumpung lagi dapat gajian nih Ke mall. iya ke mall. Makan enak. Nanti kalau besok kurang ongkos minta mama. Lihat baju yang lagi trending. Nah iya. Kalau saya hobinya beli sembako. Bagus kan ibu.
Takut nggak bisa keluar gitu. Ya, Enggak, takut nggak punya duit. punya duit ya Allah. Oke, yang kedua adalah jajan nominal kecil tapi sering. Aduh, jajan aja deh. Ah cuma 1.000, ah cuma 5.000, ah cuma 10.000, tapi sering. Ntar lewat somai jajan. Masa saya ya sebenarnya. Saya itu. Oh, ada yang jualan lagi. Wah, itu kayaknya belum nyoba ya sekali-sekali. Nah, itu kan lumayan tuh. Kemudian mau bicara tapi senang masak. oh, ya, Tapi makannya males. ya Allah, Ibu. Terus nggak dimakan gitu. Aduh. Berarti keluarga Ibu sehat semua dong? Alhamdulillah gendut-gendut Nah, anaknya. iya, masakannya harus habis ya. Ini malahan dicuekin masakan saya pada jajan aja beli bakso ya. Oh, Kan udah gede-gede Dia hobi semua masak, anaknya. Bu Kiki. sekarang aja ya Bu, mudah tergoda promo diskon. Nah, ada diskon tas tuh. Biasanya Ah, itu untuk anak lagi muda. diskon gitu buru-buru. Nah, orang dewasa emang enggak Ibu. Diskon gamis. Kemudian kebanyakan utang atau cicilan. Nah, kadang-kadang orang berhutang itu bukan karena butuh ya, tapi karena Memaksa ada memaksakan. karena gengsi. Besok nih kita mau gantian nih jajanin teman ya atau takdir. Aduh, uangnya kurang nih kalau nggak cukup utang dulu. Utang dulu. Nah, kadang Jangan memaksakan teman-teman. ya Bu, bukan karena kebutuhan. Saya mending ngumpulin Aduh. beli daripada kalau ngutang kan kita takutnya waktu ada kebutuhan mendadak kitanya bingung mau bayar utang dulu apa mau yang ini dulu gitu kan. Ibu memang cocok jadi pejabat periode kedua. Iya. Jangan-jangan dia diangkat lagi, Iya, Bu. Enggak, nggak mau jadi RW mau jadi bupati. Oh, amin amin. Mau duduk bareng. Jadi bupati. Kita lanjut ya Bu ya. Tidak ada rencana belanja dan prioritas pembelanjaannya. Tadi stoknya buat kulkas 1 bulan, tapi ngelihat yang jualan, wis ada menu baru nih, ada masakan baru, ada kue model baru. Wah, udah stok juga. Jadi kulkasnya apa dulu? Nah, kemudian ada persoalan lain nih. Penghasilannya meningkat, tapi kebutuhannya juga meningkat. Jadi sama aja. Ya enggak? Gaji naik 100.000 udah kredit Iya, apa lagi lah iya. gitu. Nah, sebenarnya masalahnya di mana? Peningkatan pendapatan, gajinya udah naik nih. Tapi yang dia belanjakan juga kebutuhannya kemarin kan naik motor. Sekarang kayaknya harus naik mobil. Pengen mobil ceritanya dia. Jadi pendapatannya meningkat tapi kebutuhan juga meningkat. Nah, jadi persoalannya di mana? Kita harus memperkecil pengeluaran. Pengeluaran tidak perlu. Kemudian banyak hutang. Nah, itu tadi hutang karena gaya hidup, bukan sekedar semata-mata kebutuhan. Jadi dan memang setiap ada persoalan solusi yang terpikir hanya hutang, ya kan? Iya nggak Bu? Enggak ya Bu ya? Yang di sini enggak ya? Nggak berani, Bu Kiki. Nggak berani. Enggak berani, bagus banget. Mendingan beli baju murah deh, yang penting cash ya. Iya. Daripada beli mahal-mahal Beli kan. kredit, bis mahal, nggak kebayar. Iya, betul. Kemudian selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kita nggak punya simpanan yang cukup untuk dana jaga-jaga. Benar nggak? Iya kan? Aduh, harus ke dokter, nggak ada uang, nggak cukup. Akhirnya mau nggak mau utang. Ya kan? Coba kalau kita punya dana jaga-jaga, nggak harus berhutang, bukan? Iya. Kemudian selalu mengadakan kredit. Nah, ini panci di dapur kayaknya udah nggak enak dilihat nih. Kredit. Tangga pancinya udah Udah bagus black banget. or white. Ya jadi bawaannya kredit 1.000 sehari. Nah, mengentengkan kredit. Kredit 1.000. Iya. Kemudian hidup terlalu konsumtif. Apa-apa memudahkan hutang. Apa kredit, apa-apa jajan ini. Jajannya nggak di stop gitu, nggak di apa tuh namanya, nggak di budget. Misalkan sehari saya jajan, boleh lah saya sehari jajan 50.000. Wah, kenyang banget tuh. Udah bakso segala macam. Iya. Terus dari jajan 50.000 yang saya budgetkan, saya sisihkan 10%-nya untuk saya simpan misalkan. Saya celengin, saya masukkan ke celengan. Nah, itu aja udah termasuk kita berusaha mendisiplinkan diri kita sendiri. Iya. Kemudian, Anak kecil. nah, efeknya tadi apa? Kalau tadi tuh efeknya kan berarti kita gali lubang terus ya Bu ya? Iya nggak? Gimana kita mau bisa ada di permukaan kalau kita terus menggali dan menggali, karena kita punya kebiasaan begitu lagi. Enggak lah Maria. Terperosok. Nah, kemudian persoalan di kita apa sih? Nah, persoalan di kita ini ada yang namanya penjara umat. Apa sih penjara umat? Nah, penjara umat itu adalah keadaan-keadaan di mana
inflasi, uang kita aman nggak sih? Kita kan punya uang kertas ya Bu. Ya. Uang kita aman nggak? Inflasi itu bisa menembus lemari besi loh. Uang saya nih, saya punya uang 10 juta atau 5 juta, saya taruh lemari besi. Setahun nggak saya keluarin. Nah, inflasi aman nggak? Nyampe nggak ke uang yang disimpan tadi? Nyampe, tembus ya kan? Inflasi Ibu paham kan? Zaman dulu kita bisa beli apa namanya? 500 rupiah, kita bisa jajan cilok 1 bungkus ya. Sekarang 500 nggak dapet ya? 2.000 kan? Satu aja 1.000. Cuma 1, tapi nggak dikasih plastik, ditusuk. Nggak pakai bumbu kali Bu. Karena mahal. Iya. Udah gitu jatuhnya jadi makan. Aduh, lengkap deh. Iya, kemudian rekening bank. Nah, rekening kita masih bisa nggak tertembus oleh inflasi? Tertembus ya. Kita nabung di bank 1 juta, kena inflasi kan? Belum lagi ditambah pajak. Administrasi, Iya, potongan. ditambah biaya administrasi. Potongan. Iya kan? Kemudian tas keren. Nah, tas keren nih. Ini tasnya udah nggak keren ini. Tapi mahal. dalamnya Butuh banget. Jadi jaket luarnya ya. Nah, tas keren kita kena inflasi nggak? Kena ya Bu. Dulu kita beli 300.000, misalkan, wah ini tas branded, brandednya branded KW misalnya 300.000. Kemudian 2 tahun kemudian, wah tas kita udah cuma punya nilai 50.000, dijual pun orang nggak mau. Udah ngelotok. Enggak, memang karena kena inflasi. Iya betul. Kemudian, nah tapi nggak bisa menembus emas kita, ya kan? Karena emas kita dari tahun ke tahun itu harganya akan naik terus. Dan tahu dari mana naik terus? Nah, karena Allah menjamin adanya adanya zakat emas itu berarti merupakan satu jaminan bahwa emas itu dijamin setiap tahun nilainya. Nah, terus kalau kita lihat sejarah nih Bu, bisa tahu dari mana sih emas yang naik? Ingat nggak Bu, dulu punya emas, ada yang pernah punya emas dari tahun zaman bala itu Mbak Ip masih Dulu nyimpen nggak? 27.000. Nah, dulu 27.000, ini tahun Iya, Bu, deh. 1990. 90. 25.000 per gram. No, tahun 1990, Belum lahir 25.000 Bu. per gram. Lahir kapan nih? Tahun Bulan 2. 92. Tahun 2000 370.000 per gram. Sekarang tahun 2021 ya Bu ya. Kita di sini ada 2021 juta per gram. Berarti berapa kali lipat coba Bu? Ya kan kalau kita sisihkan dalam emas, ya enggak? Nah, berarti emas itu berarti mengamankan Mata harta uang. kita, uang kita, iya. Ini saya tidak pakai slide ya Bu ya. Nah, sebelum sebelum lebih jauh, ini adalah LA Gold yang nanti akan dikonversi dari bank sampah. Nah, jadi untuk bank sampahnya nanti di belakang ya Bu ya. Nanti kita edukasi di sini dulu. Untuk LA Gold-nya ada mulai dari 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 5 gram, dan ada 10 gram juga. Nah, kalau misalkan Ibu mau punya 2 gram, 0,1-nya dikumpulin aja dulu, bisa ditukar gratis tanpa ada biaya. Misalkan udah punya nih 10 keping 0,1 bisa ditukar ke 1 gram. Terus punya 0,2-nya misalkan ada 10 bisa ditukar ke 2 gram. 0,5 punya 10 ditukar ke 5 gram, langsung ditukar ke ditukar langsung ya. Coba Bu Nana boleh lihat yang ukuran Yang 0,2. ini 0,2. Nah, ini 0,2-nya Bu. Jadi kalau misalkan Kali 10 dapat 2 gram. iya, kalau misalkan Ibu mau belinya Jadi dijadiin lebih besar daripada iya, tuh kalau Ibu mau belinya nyicil dari yang kecil dari Sudah launching 0,1. 10 gram. Iya, Oke. bisa ditukar. Nah, tapi batas penukaran dari kecil ke besar itu hanya sampai 5 gram. Kalau 10 gram itu masih beli langsung. Gitu. Maka, terima kasih Bu Nana. Kemudian, tadi ya sudah ya. Ukuran kecil bisa ditukar ke besar. Nah, kalau misalkan lagi butuh nih, Berat ya Mbak kalau 5 gram. saya udah punya tabungan emasnya banyak nih misalkan. Iya, berat. Dan lagi butuh dana. Nah, Bu Nana punya emas nih banyak. Bu Nana butuh dana. Nggak usah dijual. Kalau mau dijual pun ada Iya, Bu De. buyback-nya. Waalaikumsalam. Di sini Bu De, dekat sini biar Dari kenal. sini aja nggak apa-apa. Nah, Bu Nana nih udah punya berapa keping? Misalkan punya 10 keping 2 gram. Butuh dana. Nah, bisa digadaikan. Jadi gadaikan ke EOA Gold. Jadi EOA Gold ada klubnya, ada EOA Club. Bisa digadaikan di situ. Tapi memang sementara untuk member. Nah, sebaiknya memang kalau menggadaikan kita Nah, kemudian tetapi kalau kita mau jadi member EOA Club dengan fasilitas club, kita harus ikut kepesertaannya
minimal 1 tahun. Dan karena tujuan dari OA Club itu adalah untuk gotong royong, jadi membantu yang UMKM, kemudian pesantren-pesantren yang kesulitan, kemarin bantuannya untuk pesantren yang kesulitan mesin air. Kemudian UMKM masih banyak ya Bu ya, dan ada wakaf peradaban untuk tambak udang. Nah, ini tadi ya sudah saya singgung apakah kita yakin emas setiap tahun naik ya, karena dijamin oleh Allah dengan adanya zakat emas. Kemudian siapakah yang paling beruntung? Orang yang berhenti nafasnya namun tak berhenti pahalanya. Nah, siapa yang nggak mau begitu Bu? Mau semua kan? Ya nggak? Umur kita ada masanya, benar nggak Bu? Ya kan? Bahkan saya sama Mbah yang saya masih muda menurut saya dibandingkan Mbah. Tapi kan umur tidak ada yang tahu kan? Iya nggak? Nah, supaya kita bisa sudah mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat, salah satunya tabungan jiwa ya kan Bu, amalan-amalan kita. Nah, bisa bergerak bersama Ibu Susi melalui bank sampah dan juga melalui Ewalbot. Tadi mana Bu Nana Ewalbotnya? Nah, dengan kita membeli Ewalbot terkandung pahala wakaf di dalamnya. Jadi kita sudah otomatis bersedekah tanpa kita rasa, tanpa terasa maksudnya. Sebentar Bu. Kenapa begitu? Karena di setiap kepingnya mengandung wakaf peradaban 5%. Jadi kita nggak apa-apa Bu. Ini sudah tidak mengandung pajak lagi ya, karena pajaknya sudah bersih, sudah ditanggung pusat. Jadi kita sudah terimanya bersih. Dan ketika dijual lagi, itu kalau Ibu mau membandingkan, harga buybacknya itu lebih tinggi dari rata-rata. Jadi buybacknya kita memang dijamin lebih tinggi dan tidak dipermainkan, karena memang resmi dari perusahaan, setiap hari harganya diupdate. Update-nya bisa dilihat. Ya betul. Di toko emas kan potongannya gede. Iya, sebaiknya jangan dijual ke toko emas kalau lagi butuh, karena toko emas itu kan dia tidak mau ikutan harga yang diupdate, ya kan. Kemudian ini emas murni, sayang kalau emas murni ini kan emas 99%. Kalau di toko emas kan ya Semaunya kalau di toko emas kan dia campuran. Jadi Kadang-kadang digesek-gesek Bu, ini kadarnya kurang. iya gitu. Padahal ini murni. Iya, dan ini ada barcode-nya ya Bu ya. Jadi ada bukti keasliannya, ada sertifikatnya, ada barcode-nya di sini. Ya, Ibu pesan. Nah, kemudian tadi wakaf peradaban yang terkandung dalam setiap kepingnya itu ada 10% untuk bisnis. Nah, bisnis apa sih? Bisnis kan di sekitar kita itu banyak sekali usaha-usaha kecil ya Bu ya. Nah, dari OA Club ini itu disuplai bantuan-bantuan untuk menghidupkan usaha-usaha ini. Contohnya, nah, Ibu kalau misalkan mau lebih detail bisa lihat di official website-nya. Nah, contoh tambak udang. Nah, tambak udang ini adanya di Tangerang. Nah, tambak udang ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Kemudian ini ada lagi perkebunan melon. Nah, perkebunan melon ini dilakukan oleh lapas-lapas di Jawa Timur. Nah, kenapa lapas-lapas? Karena mereka kan harus dibekali dan mentalnya harus dibantu untuk supaya tidak kembali ke masa lalu. Nah, sehingga mereka diberdayakan untuk berkebun melon. Nah, alhamdulillah, adik-adik kepleset.